Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mon, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang pembaruan aplikasi Dapodik ya. Jadi seperti janji saya kemarin di video tentang cara install aplikasi Dapodik 2022, kita akan bahas sekarang tentang pembaruannya ya. Jadi biar teman-teman ini tahu apa pembaruan dan di mana menu pembaruan tersebut. Oke, langsung saja kita ke materi. Jadi teman-teman yang mau melihat video-video tentang Dapodik 2022 bisa melihat di playlist video aplikasi 2022 ya, nanti di channelnya Pak Mon. Oke, langsung saja kita masuk. Untuk pembaruan pertama yaitu penambahan atribut jumlah like di alat periodik. Jadi teman-teman langsung buka aplikasi Dapodik, kemudian klik di bagian Surprise, kemudian klik di bagian alat. Nah, nanti teman-teman akan disuruh pilih, ruang dulu ya. Jadi setelah teman-teman klik di bagian Surprise, kemudian klik alat, kemudian pilih ruang di mana alat itu berada ya. Kemudian klik di sini. Nah, di sini teman-teman bisa menambah alat, misalkan ya. Kita klik di bagian tambah. Misalkan teman-teman mau nambah apa, misalkan meja, kursi ya. Jadi atribut ini bisa ditambah. Kalau teman-teman bingung dengan bagaimana cara mencarinya, ketik aja di sini clue-nya, misalkan meja. Nanti dia akan keluar meja-meja apa saja ya. Di sini ada, kemudian ditambah dan dilengkapi datanya. Kalau teman-teman bingung dengan data ini, teman-teman bisa lihat di tanda tanya ini ya. Apa yang maksud dengan ruang, jenis sarananya, spesifikasinya apa, status kepemilikannya apa gitu ya, pihak yang meminjamkan, kemudian hapus buku ya, kalau memang teman-teman ini bingung ya dengan alat ini. Oke, jadi yang dimaksud dengan poin pertama ini, penambahan atribut jumlah like di alat periodik, itu adanya di sini teman-teman. Teman-teman klik dipilih misalkan ya. Misalkan kursi guru, teman-teman klik ubah di menu aksi, kemudian klik periodik ya. Nah, di sini jumlah kursinya ada berapa ya. Misalkan jumlah kursi ada 10. Nah, total like ya, ini bahasa baku dari baik ya, bahasa bakunya lain. Jumlah yang baiknya misalkan kursi ada 10, misalkan jumlah yang baik ataupun yang bisa digunakan ya. Jadi ini ada maksudnya ya, jumlah status alat ya, kelaikan alat artinya bisa digunakan, karena ada beberapa kursi yang mungkin sudah patah-patah ataupun ini bermasalah. Jadi kita inputkan yang bisa digunakan saja di bagian ini ya. Oke. Kemudian pembaruan yang kedua yaitu penambahan atribut alat jalan, RT RW, nama dusun, desa, kelurahan, kode pos, kemudian lintang bujur dan wilayah di formulir tanah. Nah, kita langsung saja ke bagian Surprise lagi ya. Kemudian kita klik di bagian tanah dan bangunan. Nah, di sini teman-teman kita klik tanah ya. Kenapa hal ini ada ya? Karena ada beberapa wilayah ya di luar sana yang mana data tanahnya itu berbeda. Misalkan ya, sejengkal aja sudah berbeda antara desa A dengan desa B ya. Jadi data tanahnya itu ada perbatasan desa ya. Misalkan ini desa, kita misalkan ini 1 sampai 4 ini wilayahnya desa A misalkan. Nah, 5, 6, 7 padahal hanya satu jengkal, hanya satu kaki, tiba-tiba ini garis wilayahnya itu sudah berbeda ya, sehingga harus ada penambahan atribut ini ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang mengalami seperti itu, sehingga ada pembaruan data tanah ya. Data tanah A itu di mana, data tanah B di mana. Nah, kalau memang ada dua tanahnya, data sekolah untuk tanah itu dibikin 2 ya. Oke. Kemudian kita klik di bagian ini, misalkan teman-teman ada tanah 2 ya. Teman-teman buat aja nama tanah 1 sekolah bla 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 ya.
Nah, ini datanya gitu. Tapi kalau udah satu ya satu aja. Kemudian kita klik di bagian menu aksi ya. Ini silakan teman-teman lengkapi ya. Kemudian teman-teman klik ubah. Nah, ini dia ya. Jadi kalau memang alamat sekolah dengan sama, alamat tanah sama dengan alamat sekolah, teman-teman klik aja di bagian ini. Nah, nanti dia akan tersalin secara otomatis. Ya, saya contohkan lagi. Misalkan ya tanah teman-teman sama tanahnya sekolah sama dengan tanahnya, sama alamatnya dengan alamat sekolah, maka klik di sini diubah. Maka teman-teman klik salin ya. Misalkan ini nama dusunnya, ini nggak ada ya. Misalkan kode posnya semuanya belum ada, kita klik saja salin sesuai jika ya sama dengan alamat sekolah. Kemudian kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kemudian yang ketiga, penambahan atribut sub ruang di formulir ruang khusus jenjang SMK. Nah, karena saya ini bukan jenjang SMK, jadi dapodiknya tidak bisa saya tampakkan karena ini jenjang SMP SD yang ada sama saya. Kemudian jadi sub ruang ini artinya di dalam ruang ada ruang lagi ya. Jadi mungkin di SMK itu kan ada banyak jurusan ya, mungkin banyak ini, jadi di dalam ruang ada ruang lagi istilahnya ya, seperti itu ya kalau kita melihat dari sub ruang ini. Kemudian penambahan panjang karakter atribut no SKHUN dan peserta ujian di formulir registrasi peserta didik. Jadi sekarang untuk SKHUN ya dan nomor peserta ujian di formulir peserta didik. Nah, jadi ada di formulir peserta didik. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman nanti pilih aja siswa dulu ya. Klik peserta didik, pilih siswa, kemudian klik di bagian registrasi. Nah, nanti di sini ada yang untuk SMP ya, misalkan ini nomor SKU-nya ya, petunjuk pengisian nomor ujian. Nah, ini dia ya. Teman-teman sesuaikan dengan petunjuk yang ada di sini. 2 untuk 2 kode ujian, 12 kode tahun ujian ya. Jadi semuanya sudah di sini. Ya, di sini ada petunjuknya ya. Misalkan seperti ini format baku ya, teman-teman ikuti saja di sini. Kode jenjang, misalnya kode jenjang untuk SD itu apa, kemudian 12 ya, kode tahun ujian, kemudian 02 ya, kode provinsi, misalkan provinsi apa gitu, kode provinsinya apa, kemudian rayon. Jika teman-teman tidak tahu tentang masalah ini, silakan koordinasi dengan admin dinasnya ya. Oke, kemudian yang kelima itu penambahan beberapa atribut guna keperluan pemangku di riwayat sertifikasi GTK. Oke, kita masuk ke bagian sertifikasi GTK dan ini kita masuk ke bagian GTK. Nah, kemudian kita pilih aja salah satu ya. Kemudian kita klik ubah. Nah, kalau mau memperbarui riwayat sertifikasi itu bisa login dengan akun P3 ya, ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur tukar pengguna ya. Ini tukar pengguna, masukkan kode rek. Oke, setelah masukkan kode rek, teman-teman pilih P3-nya misalkan siapa gitu. Nah, oke, biar jelas ya. Nah, kita masuk ke GTK, klik di bagian guru, kemudian kita pilih, klik ubah. Nah, kemudian kita pilih riwayat sertifikasi, kemudian klik tambah ya. Ini karena tidak ada data sertifikasinya. Nah, ini sudah ada jenisnya. Ya, jadi ada beberapa penambahan. Nah, ini sama kualifikasinya, nomor peserta ya, nomor peserta. Jadi yang dimaksud dengan keperluan pemangku kepentingan ya. Jadi mungkin tim info BTK ataupun tim pencairan
sertifikasi guru memerlukan beberapa data ya, sehingga harus ditambahkan di Dapodik. Jadi mereka tidak susah lagi untuk mengambil data si guru ya. Kemudian yang keenam, penambahan atribut jenis bidang usaha di formulir bidang usaha khusus jenjang SMK. Nah, jadi ada penambahan atribut jenis bidang usaha di formulir bidang usaha ya. Jadi ini SMK karena saya tidak mempunyai Dapodik SMK nggak bisa ya. Kemudian penambahan atribut pekerjaan di formulir khusus jenjang PKBM dan SKB ya. Jadi penambahan atribut pekerjaan di formulir peserta didik ya. Nah, jadi kita bahas lagi tentang di 7 ya, penambahan atribut pekerjaan di PKBM dan SKB. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah mengetahui warga belajar yang terdaftar di jenjang kesetaraan yang mempunyai aktivitas bekerja tersebut untuk kebutuhan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus ya dalam menentukan kebijakan ya. Jadi ada di sini, kemudian nanti di bagian pekerjaan ya. Jadi ada pekerjaan warga belajar ya. Nah, jadi kan ada di jenjang yang ngambil paket-paket itu kan ada ininya, ada kan orang ini ada yang bekerja ya, jadi di bagian itu. Oke, kemudian penambahan tabel dinamis guna kepentingan sementara ya. Nah, jadi tabel ini adalah disiapkan untuk pertanyaan yang bersifat sementara ya, tabel dinamis ini, dan perlu dikonfirmasi oleh satuan pendidikan. Sebagai contoh, misalkan kementerian ingin mengetahui apakah satuan pendidikan memiliki ruang gudang khusus. Nah, cara pengisiannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi nanti ada di menu. Jadi teman-teman langsung ke menu sekolah. Nah, di sini teman-teman klik di menu sekolah, kemudian klik data dinamis. Nanti di sini ada pertanyaan. Ya, misalkan kita tambah ya. Pertanyaannya misalkan tentang apa ya? Apakah sekolah Anda memiliki gudang? Ya, misalkan ada, misalkan kita klik satu, ya, kita klik simpan. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian tidak tahu tentang ini, kita klik ini ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi pertanyaan ini untuk pemangku kepentingan. Nah, jadi pilih atau isi jawaban yang telah disediakan pada kolom isian ini tergantung pertanyaan yang dipilih. Kenapa hal ini ada? Karena kemarin kan banyak yang ketika kita verbal surprise ya, banyak teman-teman yang tidak mengisi ataupun salah mengisi dan sebagainya. Jadi mereka ingin mengetahui, karena kan ke depan ini sekolah bakal di up ya sama Kemdikbud. Misalkan sekolah itu tidak ada bangunan perpusnya, tidak ada bangunan sekolahnya, maka itu akan disediakan ya. Jadi perlu adanya pernyataan di Dapodik tentang hal ini ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di 9 ya. Penambahan validasi pengisian tugas tambahan kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Nah, jadi untuk penambahan tugas tambahan ini hanya bisa dilakukan oleh operator sekolah. Kita lanjut lagi di Tentik, kita pilih, kemudian klik ubah. Nah, kalau memang nggak ada di halaman pertama, teman-teman bisa ke halaman kedua. Nah, jadi di sini sudah ada PLT kepala sekolah ya. Jadi ada fitur penambahan tugas tambahan di sini ya, penambahan validasi pengisian tugas tambahan. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah validasi pengisian tugas tambahan atau PLT kepala sekolah atau lembaga ditambahkan untuk meminimalisir data anomali ya. Nah, jadi banyak sekali di sana kemarin itu tidak ada tugas tambahan kepala sekolah ya.
baik itu yang PLT ataupun yang bakunya ya. Kemudian memiliki tugas tambahan kepala sekolah atau lembaga yang sama ya, dilihat dari jenis PTK dan tugas tambahan ya. Jika terdapat pengisian dengan keadaan seperti di atas, maka data tersebut dinyatakan invalid ya. Jadi kalau memang nanti tidak ada tugas tambahan kepala sekolah atau PLT ya, maka itu dianggap invalid ya. Kalau kan nggak mungkin ke kepala sekolah itu ataupun lembaga itu tidak ada kepala satuan pendidikannya. Nah, ini yang dimaksud akan invalid ya. Kemudian memiliki tugas tambahan kepala sekolah di satuan pendidikan yang sama ya. Misalkan dia ngisinya PLT ada, kepala sekolah juga ada ya, jadi ini invalid juga ya. Ini yang dimaksud dengan validasi di sini ya. Kemudian penambahan validasi sanitasi. Nah, jadi pada pembaruan ini isian jamban dan tempat cuci tangan atau wastafel yang terdapat data di sekolah, datanya langsung terintegrasi dengan data yang diinput tabel sarana dan alat ya. Jadi pastikan isian jenis sarana atau pada menu sarana dan prasarana submenu telah terisi. Untuk mendeteksi isian yang masih kosong, baris data yang akan diberikan tanda warna orange, sementara untuk baris data alat yang sudah terisi akan diberikan data warna kuning ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ada ketentuan-ketentuan di sini kalau memang sudah terisi ya di data sanitasi ya. Biar nah ini kita langsung saja, misalkan kita pilih ruangnya mana dia, WC. Sudah lihat di panduan, misalkan ini terisi toilet kepala sekolah ya, kloset jongkok. Nah, misalkan ada ya, jadi dia ada situ tabel periodik, jumlah laiknya berapa, kemudian dia sesuai dengan atribut yang ditambahkan. Selanjutnya data alat tersimpan, klik menu aksi dan pilih periodik untuk mengisi status kelaikan alat seperti yang saya contohkan tadi ya. Misalkan kita pilih gayung, kemudian kita klik periodik, kemudian jumlah yang misalkan kita mempunyai satu tapi dia baik atau tidak. Kemudian penambahan validasi pengisian KIP dan IP. Nah, jadi validasi KIP ya, kartu indonesia pintar ataupun PIP ditambahkan untuk minimalisir data anomali yang masuk melalui perekaman atau pengusulan di aplikasi Dapodik ya. Di antaranya data peserta didik dicentang tidak memiliki KIP tapi mengisi data KIP pada tabel kesejahteraan. Jadi ada beberapa kondisi di mana data PD-nya itu dicentang tidak memiliki KIP, tapi di data tabel kesejahteraan itu diisi ya. Saya contohkan misalkan di mana ya, mana dia. Oke, peserta didik, saya pilih salah satu, kemudian klik ubah. Nah, jadi di sini ya, yang dimaksud dengan yang validasi itu data peserta didik dicentang tidak memiliki KIP ya. Nah, di sini dicentang dia tidak, misalkan dia tidak memiliki KIP. Apakah punya KIP? Tidak ya. Memang tidak di sini, tapi di sini diisi di bagian kesejahteraan, diisi kartunya di sini. Jenisnya apa, kartunya apa ya. Jadi itu ke depan akan invalid ya. Kemudian itu yang dimaksud dengan penambahan validasi ya. Jadi sebelumnya terjadi hal seperti itu, di sini dibuat tidak, tapi di sini diisikan gitu, dan lewat daripada validasi di sistem Dapodik ataupun di aplikasinya ya. Jadi nggak terbaca invalid. Dari sekarang akan invalid kalau memang dia mencentang tidak, tapi dia memasukkan data kesejahteraan di bagian ini. Jadi kalau memang dia mendapatkan KIP ya centeng ya, masukkan nomor kartunya gitu, ada datanya di sini ya. Jangan tidak di sini tapi datanya masuk di sini ya. Kemudian mana lagi ya?
Oke, kemudian data peserta didik dicentang memiliki KIP tapi tidak mengisi data KIP ya. Jadi sebaliknya ya, sebaliknya nomor kedua nih. Jadi di data peserta didik dicentang memiliki KIP ya, tidak memiliki KIP. Di sini mencentang memiliki KIP tapi tidak mengisi ya. Nah, jadi di sini apakah Anda punya KIP ataupun KPS ataupun yang lainnya? Dicentang ya, tapi tidak mengisi ya. Jadi yang sebelumnya tadi tidak, tapi dia mengisi ya. Oke. Kemudian jika terdapat pengisian dengan keadaan seperti di atas, maka data tersebut dinyatakan invalid ya. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi akan invalid. Jadi kalau memang data KIP-nya, kalau dia memang mempunyai kartu KIP, ya conteng ya, maka masukkan datanya di sini, data nomor kartunya, jenisnya apa, ya nama di kartu apa, tanggal mulainya, tahunnya ada di kartu ya. Nah, kalau memang tidak, jadi jangan diisi di bagian ini. Ini yang dimaksud pembaruan validasi di aplikasi ini. Kemudian penambahan info terkait pengisian survei PTM ya. Oke, kita akan ke survei PTM ya, ada di beranda. Nah, ini belum mengisi ya. Jadi sekolah ini belum mengisi ya. Untuk melihat detailnya klik di sini. Jadi dia akan mengarahkan ke web PTM ya. Jadi teman langsung saja mengisi web PTM. Nah, nanti ada aplikasinya ya. Nah, jadi untuk penambahan survei PTM ya, itu fiturnya. Jadi untuk penambahan informasi starter PTM ya, ini untuk memberikan informasi kepada pengguna ataupun satuan pendidikan. Jadi yang maksud ini ada sekolah terkait status pengisian PTM-nya. Ya, jadi sebenarnya ini sudah lama, mungkin ada beberapa yang belum mengisi. Jika satuan pendidikan belum mengisi PTM, statusnya akan belum mengisi ya. Klik di tautan tersebut seperti yang sudah saya contohkan ya. Misalkan di sini klik tautan tersebut, di sini nanti diarahkan ke web PTM yang ada di sini. Kalian login di bagian di bagian profile ya. Di bagian ini kesiapan belajar, proses pembelajaran ada di bagian ini, di bagian profile. Nah, jadi kalian isikan di bagian itu ya. Nah, di sini sudah dijelaskan ataupun melalui aplikasi yang namanya Google Play Store ya. Nah, jadi sebelumnya sudah ada saya singgung masalah ini di video, nanti teman-teman cek aja di deskripsi video ya. Kemudian penambahan informasi kemudian penambahan validasi batas minimal peserta didik jenjang TK adalah 4 tahun. Nah, jadi untuk peserta TK ini adalah 4 tahun ya. Jadi ini minimal ya, arti minimal berarti paling bisa ya. Jadi bukan maksimal, jadi minimal. Nah, jadi fitur ini ditambahkan untuk menyesuaikan dengan aturan yang tercantum pada Permendikbud nomor 84 tahun 2014 ya. Jadi adalah batasnya 4 tahun jenjang TK. Jadi kalau memang nanti ada yang 3 tahun, jangan Mbak valid. Jadi sebelum menerima siswa itu hitung dulu usianya. Jadi per 1 Juli ya, kemudian penambahan validasi data maksimal peserta didik untuk PAUD adalah 7 tahun ya. Jadi untuk batas maksimalnya nggak boleh 8 tahun. Jadi maksimalnya 7 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Nah, ini dia ya. Jadi sebelumnya ya, batas maksimal usia peserta didik PAUD dan KBM SKB akan diinput dalam aplikasi adalah 7 tahun, sedangkan peserta didik yang diinput di aplikasi pada tahun sebelumnya dengan usia 7 sampai 11 tahun ya, ataupun 11 bulan ya, 11 tahun 11 bulan ya. Dinyatakan warning ya pada proses validasi. Jika terdapat peserta didik di atas usia tersebut, maka dianggap invalid ya, bisa dipahami. Kemudian kita selanjutnya batas warga belajar jenjang kesetaraan itu 72 tahun yang mengambil paket ya.
Nah, jadi ini fitur ini disesuaikan dengan umur harapan hidup penduduk Indonesia yang dikeluarkan oleh Banda. Jadi penduduk Indonesia itu lebih rentan usianya sekitar segitu ya, biasanya 72 tahun ke bawah ya. Hanya beberapa orang yang 80 tahun ke atas ya. Jadi maka ditetapkan oleh BPS ya, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 bahwa usia harapan hidup itu 72 tahun. Nah, jika terdapat warga belajar di kesetaraan di atas usia tersebut, maka dinyatakan invalid ya, bisa dipahami. Kemudian proses kelulusan bersama tingkat akhir. Nah, jadi ini untuk proses kelulusan bersama tingkat akhir ini ada pembaruan di sistem di mana sebelumnya kita tidak secara bersama-sama, misalkan kelas 6 untuk SD ya, tapi untuk TK atau itu belum ya. Jadi akibatnya tahun kemarin itu kita ada beberapa peserta didik kita mau tarik tapi dia masih di TK. Sekarang kelulusannya jamaah ya, artinya bersamaan. Oke, jadi ada beberapa perbaikan di sini ya. Perubahan proses bisnis pengecualian ruang dan subruang jenjang SMK ya, ini perbaikannya. Kemudian nah, ini yang dimaksud sini adalah penambahan atribut untuk memudahkan ya berbagai opsi pada bidang usaha. Fitur ini dapat dilihat tabulasi relasi dunia usaha ataupun Dudi, ada 2 halaman ya, jadi tampilannya seperti ini. Oke ya. Kemudian perubahan paksa untuk mengubah password saat pertama kali login ya. Jadi ini yang sangat signifikan ini ya, perubahan login pertama kali ya. Jadi mungkin karena sudah terlalu lama kita menggunakan kode-kode yang password yang lama ataupun ini, kita mungkin akan mengalami perubahan pada segi password ya. Dan ini sudah saya buat tutorialnya di video sebelumnya ya. Jadi harus mengandung minimal 8 karakter, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angka ya, mengandung tanda baca. Nah, tanda baca ini bisa tanda strip ya, bisa tanda bintang gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini yang dimaksud ya. Untuk kata sandi yang kuat adalah kata sandi yang mempertahankan akun dan informasi pribadi satuan pendidikan dari peretas. Untuk itu, di aplikasi ini ditambah fitur ubah password dengan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pengguna. Di antaranya ada minimal 8 karakter, kemudian mengandung huruf besar dan huruf kecil, kemudian ada angkanya dan mengandung tanda baca ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sudah saya jelaskan di rilisnya aplikasi Dapodik serta cara installnya. Nanti teman-teman lihat aja di video ini ataupun di deskripsi video, nanti saya cantumkan ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah bahas nih pembaruan, mungkin fiturnya sudah teman-teman lihat di mana di aplikasi Dapodik. Dan mudah-mudahan ini berguna untuk teman-teman yang ingin mengetahui apa saja pembaruan di aplikasi Dapodik ya. Nanti untuk buku panduan saya akan bubuhkan di deskripsi video agar teman-teman bisa untuk mengunduh dan mempelajari kembali ya. Jadi kita sebelum mengenal seseorang itu kita gali siapa dia, di mana dia, tempat tinggalnya di mana, anak siapa ya, seperti itu. Kita cari dulu, kita baca dulu panduannya. Kalau memang sudah oke, barulah kita ya ke tahap selanjutnya ya. Jadi yang masih jomblo jangan sampai tahun depan jomblo ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya Pamon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay di channel ini karena kita akan update terus ya tentang fitur dan update terbaru dari aplikasi Dapodik ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.